Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini, dan jangan lupa untuk beribadah. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua untuk materi kita berkaitan dengan statistika ya. Pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana cara kita menyusun langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan kedua ini, kita menentukan rataan hitung dari data berkelompok. Oke. Di sini Ibu lampirkan ya submateri kita menentukan nilai rata-rata dari data berkelompok, kemudian indikator pencapaian. Ini diharapkan ya setelah mempelajari pada pertemuan kedua ini, Ananda diharapkan dapat menentukan rataan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kita lanjutkan saja. Ini ada contoh bagaimana cara kita menghitung rataan hitung ya, menghitung rata-rata dalam bentuk tabel atau dalam bentuk data berkelompok. Di sini ada tabel nilai matematika kelas 12. Tabel sudah disajikan dalam bentuk data berkelompok. Yang sudah bisa kita lihat ada kelas dan ada frekuensinya masing-masing ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, sampai dengan kelas terakhir atau kelas ketujuh. Kelas pertama, kelasnya, intervalnya dari 38 sampai 46, kemudian frekuensinya sama dengan 1. Ini sudah sangat jelas sekali ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung rataannya? Nah, untuk menghitung rataannya, ada yang tahu? Bagaimana cara kita menghitung rataannya? Mana tahu di antara Ananda, anak-anak ibu sudah membaca buku, sudah membaca modul gitu ya. Bagaimana cara kita menghitung rataan? Oke, jadi langkah awal kita untuk menghitung rataan atau mencari rata-rata, langkah awal yang kita lakukan adalah kita mencari titik tengah. Mencari titik tengah masing-masing kelas. Jadi kelas pertama titik tengahnya berapa ya, kelas kedua titik tengah berapa, sampai dengan kelas terakhir. Masih ingat dengan titik tengah? Iya, titik tengah ini sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu sudah dibahas bagaimana cara kita mencari titik tengah. Nah, titik tengah juga akan dipakai untuk menghitung rataan dari data berkelompok. Oke, ada yang ingat? Bagaimana cara mencari titik tengah? Oke ya. Kita mulai dari kelas pertama. Kelas pertama itu 38 sampai dengan 46. Batas bawahnya sama dengan 38, kemudian batas atasnya sama dengan 46. Frekuensinya sama dengan 1. Bagaimana cara kita mencari titik tengah? Yes, titik tengah 38 ditambah 46 dibagi dengan 2. Oh yes, benar. Jadi 38 ditambah 46 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan, ayo berapa? 38 ditambah 46, berapa hasilnya? Yes, 84 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 40. Oke, 42. Jadi titik tengah pada kelas pertama itu nilainya sama dengan 42. Begitu juga untuk kelas-kelas yang lainnya. Jadi kelas-kelas lainnya tadi kita juga menentukan titik tengah 47 ditambah 55 dibagi dengan 2. Oke ya. Sampai dengan kelas ke-7. Kelas ke-7 ini 92 tambah dengan 100 dibagi dengan 2. Begitulah cara mencari titik tengah. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah Ibu buatkan dalam tabel lengkap ya. Ada kelas, frekuensi, kemudian Ibu tambah 2 kolom lagi. Yang kolom ketiga adalah kolom titik tengah. Kolom yang keempat adalah kolom frekuensi dikali dengan titik tengah. Jadi kolom frekuensi dikali dengan titik tengah. Nah, pada kelas pertama 38 sampai dengan 46, frekuensinya 1. Tadi sudah sama-sama kita cari bahwa titik tengahnya sama dengan 42. Kemudian pada kolom keempat itu adalah frekuensi dikali dengan
titik tengah 40 ke 1, 42 dikali dengan 1, jumlahnya sama dengan 42. Kemudian kelas kedua juga seperti itu. Titik tengahnya sama dengan 52, frekuensinya sama dengan 5. Maka frekuensi dikali dengan titik tengah, hasilnya untuk kelas kedua sama dengan 255 sampai dengan kelas terakhir. Atau kelas ketujuh ya, kelas ketujuh. Jadi kelas ketujuh ini dapat hasil kali dari frekuensi dikali titik tengah, hasilnya sama dengan 768. Bagaimana cara kita mencari rata-rata? Jadi mencari rata-rata ini adalah jumlah dari frekuensi dikali XI ya, maaf ya. Jumlah frekuensi dikali dengan XI dibagi dengan dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi di sini jumlahnya sama dengan 80. Kemudian jumlah frekuensi dikali XI 42 ditambah 255 ditambah 420 tambah kelas terakhir 768. Jumlahnya adalah sama dengan 6177. Jadi akan kita dapat atau akan kita peroleh hasil rata-ratanya atau yang kita simbolkan dengan X bar. X barnya sama dengan 6177 dibagi dengan 80, hasilnya sama dengan 77,2125. Di sini Ibu ambil 4 angka belakang koma. Boleh kita ambil 2 angka belakang koma atau pembulatan ya. Nah, beginilah cara mencari rata-rata untuk data berkelompok. Ada pertanyaan? Ibu rasa sudah cukup ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi mean atau rata-rata itu kita anotasikan dengan X bar untuk menentukannya, untuk menghitung rata-rata dalam bentuk data berkelompok adalah jumlah frekuensi dikali dengan titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini sudah Ibu buatkan juga keterangan. XI itu sama dengan frekuensi kelas ke I, XI itu sama dengan nilai kelas ke I. Sekian materi kita untuk pertemuan kedua ini. Bagaimana cara kita menghitung rata-rata data berkelompok. Ibu. Kemudian kita lanjutkan tahapan pembelajaran. Ini sama pada pertemuan kedua ya. Tahapan pembelajaran kita, Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Kemudian setelah membagi dalam berkelompok, Ibu harapkan masing-masing kelompok berkediskusi tentang tugas yang akan Ibu berikan atau LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kemudian Ibu harapkan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan atau ada perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, selanjutnya adalah konfirmasi. Ibu akan melihat hasil kerja Anda sekalian, bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke, selamat belajar untuk anak-anak Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kedua ini bisa dipahami dengan baik, bisa membantu Ananda dalam memahami setiap materi-materi gitu ya. Ibu harapkan selalu semangat belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.